petnya ini cenderung mengarah ke bagian selatan, di mana tim-tim dipermudah lagi untuk mencapai drop zone di area sekitar Novo, di mana ada NFT, tuh SMB juga ada Alter Ego, seharusnya bisa touchdown dengan mudahnya. Oke, dan secara ranking ya, kalau kita bermain dengan 2 kali di Wrangle, NFT Esport pemegang poin tertinggi di sini dengan 39 poin. Jadi average mereka adalah 19,5. 19,5. Ya, buat map dari Wrangle yang sekarang average mereka sungguh sangat bagus banget. Ada Eagle juga memang dengan 28 poin, tapi itu adalah 1 kali WWCD untuk Eagle sendiri. Jadi mari kita nantikan secara overall juga NFT memimpin dengan cukup jauh dengan 69 poin. Yes, dan juga top 5 fragger kita di mana di pos yang pertama masih dipimpin sementara oleh Cry Booster dengan 9 elimination, sedangkan Uzui 8 elimination, PPU 8 elimination, Hexas dan juga Drone sama halnya dengan 8 elimination. Oke, dan para tim sudah turun, dan apakah mereka akan turun ke tempat yang baru atau tempat yang berbeda? Untuk West Bandits akan mengarah ke bagian dari SMB. Untuk EVOS-nya masih tetap sama di Veripir. Takai bakal di Primos masuknya. Dan NFT masih tetap untuk kota favorit mereka. Novo belum berubah sama sekali untuk match yang ketiga di Wrangle. Yes, setuju banget. Apapun kondisinya, apapun halangannya, NFC tidak akan bergeming dari Novo. Dan ternyata circle-nya membanting begitu jauh. Ini NFT kembali diunggulkan lagi dari Dewa United, juga udah mulai touchdown. Lagi berusaha scrapping aja memenuhi lootingannya di area sekitar Pochinki. Ya, gue setuju banget, apalagi untuk area dari jembatan nanti bisa dijaga oleh NFT-nya. Dan suara tembakan tadi sempat kita dengarkan sekilas. Untuk Dewa United masih farming di area dari Pochinki. Mereka akan berusaha untuk melakukan lootingan terlebih dahulu sekarang untuk membuat mereka jauh lebih fight lagi, karena gak ada kontestan sama sekali di area dari Pochinki kita. Ada Uni yang berarti bahwa siapa yang digantikan? Steve Boy juga masih main. Ada Hans Kryzen yang gak bermain kali ini untuk Dewa United. Jadi ada pergantian pemain ya untuk Dewa sekarang. Yes, mungkin balik lagi ke evaluasi yang dilakukan oleh Dewa United. Akhirnya ada pergantian pemain dan kamera juga udah mulai bergeser, berfokus ke arah West Bandit, di mana Vince Smoke juga udah mulai terspot posisinya. Lagi berusaha looting juga, sama halnya dengan tim-tim lain. Seperti biasa, tempo di Wrangle di match pertama pasti akan menurun temponya. Yes, ngelut manja dulu buat semuanya. West Bandits akan ngelut santai karena dia sudah dekat juga dengan area dari Novo, tempat yang cukup berbeda di area dari farm ya untuk West Bandits sekarang. Dan ini kayak West Bandits juga, mereka gak punya kota yang cukup tetap kalau kita lihat untuk sampai dengan sekarang. Dan buat tim yang lain, gue pengen lihat apakah akan ada rotasi cepat untuk tim-tim yang berada di bagian utara, karena Eagle mereka juga ada di area dari Severny. Dan juga bahkan untuk tim yang berada dari Stalber, fast rotation, atau mereka akan coba untuk bermain dengan cukup pelan sekarang. Karena dengan zona yang seperti ini, gue bisa bilang bahwa dari NFT mereka akan sangat nyaman sekali. 4 match berturut-turut NFT, mereka harus bergerak untuk naik ke atas ke bagian dari utara atau bahkan menjauhi dari kota mereka. Dan sekarang mereka sangat nyaman sekali, mereka udah dapetin Novo dan ini adalah tempat kota kelahiran mereka juga. Jadi sangat enak sekali untuk NFT kalau mereka bisa menguasai sekarang. Gue rasa besar kemungkinan mereka masih akan sanggup untuk bertahan sampai dengan masuk ke arah late game. Ya, setuju banget. Apalagi lootingan di area sekitar Novo itu benar-benar luar biasa banget, nikmat banget. Apalagi nikmatin oleh satu tim aja, yaitu NFT. Dan kita juga masih menunggu performa yang sebelumnya udah mulai dimention. Ada performa dari tim-tim yang masih kita tunggu nih, performa mereka yang sesungguhnya. Karena kalau misalkan kita di turnamen lain dari West Bandit juga, apa yang udah bilang sama Cijeli, sama Om Wawa, mereka tuh gahar ya, Om Wawa. Yes, lebih ke arah sekarang mereka jauh lebih safe. Power Danger juga sebenarnya. Gue gak tahu apa yang terjadi dengan Power Danger. Gue harap mereka tetap ataupun segeralah menemukan best perform mereka untuk bisa kembali mendongkrak permainan mereka. Masih ada Takai bersama dengan ACS juga yang berada di bagian bawah sana. Untuk Takai kalau nggak salah mereka adalah tim yang sangat agresif sekali. Dan itu terkadang juga kayak pedang bermata dua untuk Takai. Dan untuk kali ini mereka mendapatkan sisi yang tajam. Yes, setuju banget. Dan kita juga masih fokus ke area sekitaran Gatka, di mana ada LXB. Batman juga udah mulai terspot posisinya membagi area scrappingan yang berbeda tentunya dengan rekan dari LXB lainnya. Masih cukup nyaman posisinya saat ini, masih stay di area sekitaran Gatka. Belum ada pergerakan juga yang dilakukan oleh LXB. UMP juga udah mulai dikantongin dari seorang Batman. Tapi resource-nya dari segi healing-healingan itu masih kurang banget dari seorang Batman. Bahkan first aid-nya juga masih nol. Zoro pun sama, gak punya healing-healingan. Oke, ini berarti PR bagaimana cara mereka untuk cepat
melakukan lootingan dari segi medical prompternya. ACS masih tetap scraping dulu, ingat 2,5 km untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Ini jauh banget, mereka ada di Gergopol bagian atas, jadi cukup sulit nanti untuk ACS kalau mereka sampai tertinggal sekarang. Dan mereka berpacu sekarang bukan bersama dengan lawannya, tapi lebih ke arah berpacu bersama dengan waktu dan juga blue zone. Karena ya mereka sudah harus bergerak, ini sudah menit yang kelima, dan bahkan menit kelima itu baru 2 first aid. Jadi jauh banget, mereka ke atas, ke Gergopol bagian atas itu udah butuh waktu. Betul. Sampai di sana mereka masih baru mulai lootnya, blue zone-nya juga udah mulai jalan. Ya, ditambah lagi circle-nya juga membantingnya ke arah selatan. Itu. PR semakin ditambah lagi. Dan dari BKG Lizard juga, dari BKG juga udah mulai terspot. Dari Cry Booster juga udah sedikit demi sedikit meninggalkan daerah lootingan mereka di daerah sekitaran Milta dan bergeser ke arah shelter. Ada Myron Revolt yang juga udah mulai terspot posisinya. Yes, untuk shelter sendiri tetap harus bergerak turun ke bagian bawah juga. Jadi masih cukup banyak hal-hal lah yang harus dilakukan oleh semua timnya. Dan balik lagi mapping dari match pertama, match yang kedua. Kali ini kita tidak mendengarkan suara tembakan sama sekali. Semuanya sudah tahu posisi lawan ada di mana, yang berarti bahwa mereka akan bisa menghindar untuk early fight yang bisa terjadi. Yes, dan ada satu player juga yang terspot dari Myron Oye dengan total elimination 8, total damage-nya 1182 dan longest elimination 350 meter. Wow, ini berarti player yang waktu diwaspadain juga berasal dari Myron Revolt. Yes, 350 meter itu bukan jarak yang dekat sih, dan bisa kita kategorin itu udah terjauh. Bahkan sampai dengan sekarang seharusnya 350 meter belum ada yang pecahin dari babak grand final kita. So let's see apakah akan ada 400 meter shot atau siapa yang bisa dapetin eksekusinya. Dan Myron kali ini mereka sudah dapetin rumah garasi, parkir dulu di dalam. Yes, dan juga kita bisa memantau nih statistik dari Myron Revolt, di mana di ronde pertama 1 poin, tapi ronde kedua dan juga ronde keempat mereka langsung melesat dengan total 15 poin yang bisa mereka peroleh. Tapi balik lagi, semua tim yang bermain tidak boleh berpuas diri, karena pasti semua tim tuh ingin menutup hari ini dengan pengumpulan poin sebanyak mungkin agar nanti di esok hari mereka tidak usah bersusah payah lagi untuk mengejar ketertinggalan. Ya, dan kalau mau lihat dari statistik Myron Revolt yang sekarang ya, mereka bagusnya adalah di map setelah eval. Round pertama gak terlalu bagus, round kedua mereka bagus sama, round ketiga gak terlalu bagus, round keempat juga terlalu, udah bagus. Tapi kita sudah masuk ke dalam map pengulangan. Nah, ini adalah momentum untuk Myron agar mereka bisa dapetin poin yang cukup besar, karena mereka pasti udah eval juga, sudah melihat hasil dari round yang kedua. Kalau mereka tetap bisa nge-follow up hasil tersebut, pastinya bakal ngebawa Myron untuk lebih jauh lagi. Dan tadi kalau nggak salah Myron yang ke sandwich ya, berhadapan dengan EVOS dan juga dengan BKG waktu di Wrangle yang kedua. Betul banget, makanya evaluasi itu penting banget. Dan live standing kita udah mulai mendeteksi nih ada 2 player dari Ardita dan juga ACS yang masih bersusah payah untuk bermain dari luar circle. Tapi kita juga dari seorang udah mulai melontarkan beberapa peluru panas yang menggunakan Ember hadapan scope kali 3 digunakan. Tapi player dari Power Danger belum berhasil bisa ditumbangkan oleh Myron. Yes, dan bahkan lokasi mereka juga kali ini sudah diketahui. Sementara EVOS masih pick. Ada situasi yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Redface, karena dia hanya menjaga seorang diri, dan ini berbahaya banget untuk Redface. Satu buah nades dilepaskan ke bagian depan, ada balasan nades juga ternyata mengenai. Full hit tadi 34 HP harus terkuras kali ini. Yes, barter nades dilakukan oleh West Bandits dan juga EVOS Reborn. Kita lihat Redface masih proning, tapi lihat HP-nya sangat-sangat low dari West Bandits. Tapi justru ada backup dari arah lain. KF berhasil bisa nge-backup posisi dari seorang Redface. Redface bakal begitu berani memajukan dirinya. Tapi ingat, tidak hanya ada satu player dari West Bandits, ada backupan juga yang bisa berdatangan dari ana manapun, yang wajib banget diwaspadain oleh EVOS Reborn. Ya, jendela ketika dari West Bandits bisa maju untuk menyerang sudah tertutup tadi, karena backupan untuk EVOS juga ternyata cukup cepat masuk dari arah belakang. Ada Lyzek yang menjadi teman duet untuk Redface, dan akhirnya 2 elimination point disecure oleh EVOS Reborn. Wow, ini menjadi boostingan poin tersendiri, mengingat performa EVOS di match sebelumnya, 2 match sebelumnya bahkan belum begitu maksimal. Dan kita bakal melihat performa EVOS di match kita kali ini sebagai 2 match penutupan untuk di Wrangle malam hari ini. Iya, dan kali ini untuk suaranya sendiri gak terlalu bagus dari NFT. Mereka harus keluar dari SMB-nya. Ini dia, mereka sudah keluar juga dan akan bergesekan dengan EVOS. Suara tembakan sudah kita dengarkan sekarang, dan Swavel melepaskan tembakan ke arah dari EVOS Reborn. Dan ini dia 4 lawan 4 sekarang untuk EVOS sendiri. Mereka sadar mereka harus menahan di bagian belakang karena NFT bisa masuk sebagai duri dalam daging untuk sisi belakang sebagai backstabber. Yes, cut rotation akan oleh drone benar on point banget, menghentikan langkah 1
satu play dari EVOS Reborn bakal langsung ditancapkan aja gasnya. Udah mulai diparkirkan juga vehicle-nya. Laizor kedatangan dua tamu yang berbeda dan itu dia berhasil bisa dimenangkan flightnya oleh seorang Flippy. Dan satu buah elimination berhasil bisa diamankan. Tapi di arah lainnya juga arah terluarnya Red Fest berusaha proning shot dilakukan menggunakan Scar L dengan kali 4-nya, tapi belum begitu maksimal. Belum dengan korban juga NFT begitu berani langsung nge-push, dan ini juga sebuah keunggulan lagi yang dilakukan oleh NFT Esport. Ya, bahkan mereka bisa ngelut dengan cukup bebas di arah dari Novo, dan akhirnya mereka bisa terus lagi. Tapi Microboy ternyata berhasil untuk mendapatkan satu pemain tadi knockdown. Untuk pemain NFT, apakah bisa di revive sekarang untuk EVOS Reborn? Mereka gak bisa maju terlalu gegabah. Mereka harus menunggu, mereka harus bisa membersihkan terlebih dahulu. Sedangkan bagi NFT tadi kayaknya ditinggal ya. Yes, ditinggal, mereka harus kehilangan satu anggota. Yes, tapi Gremory menggunakan AWM-nya berhasil bisa membalaskan satu teman yang terknock out. Satu buah headshot langsung masuk ke kepala seorang Microboy. Dan kita lihat juga dari seorang Crush di posisi repositioning juga dilakukan juga, berusaha waspada, lebih aware lagi dengan sekitar. Dan kita lihat juga di minimap ada satu player yang nyatanya sepertinya belum terdeteksi, tapi kita juga nggak tahu apakah udah mulai terdeteksi. Dari Crush juga udah mulai naik ke satu buah vehicle-nya, tapi dari seorang Matoy juga sudah berhasil bisa mendapatkan satu play dari NFT Flippy yang nyatanya terculik. Tapi Swavel juga mendapatkan satu buah pick yang tidak disangka. Yes, dari NFT menyisakan satu pemain saja. Ada BKG ternyata yang mengintai juga dan bahkan bisa memotong jalur rotasi dari NFT. Sedang coba untuk di-revive, tapi seharusnya gak akan di-revive terlebih dahulu karena BKG mereka sudah langsung menabrak saja, dan bahkan dengan kendaraan. Lihat dia masuk ke dalam smoke dan menjemput pemain dari NFT. Ya, betul banget. Langsung imagine begitu aja Matoy begitu beraninya, dan Swavel langsung di-confirm aja satu elimination lagi. Dan kita lihat satu player dari NFT, satu player terakhir berusaha melepaskan dirinya, berusaha menyelamatkan dirinya dengan melakukan metode berenang langsung ke perairan yang ada. Oke, dan tinggal placement point yang akan bisa menyelamatkan NFT kali ini. Dan tahan dulu untuk Evo sendiri, mereka gak bisa terlalu cepat untuk menyeberang ke arah dari kota Milta karena mereka masih tertahan di bagian belakang. Sedangkan Spav, apa yang terjadi? Harus tergelincir. Yes, dan sementara itu Microboy juga masih terus-terusan berusaha nge-cut rotasi dari tim-tim yang berusaha survive, berusaha masuk ke dalam play zone. Dan kita lihat juga dari seorang Microboy bakal lead positioning langsung turun begitu aja, loncat begitu jauh dan berusaha mengamati bagian terbelakang dari backline EVOS Reborn. Oke, dan EVOS Reborn, 3 pemain mereka yang tersisa belum bisa bergerak sama sekali karena mereka harus menyisir terlebih dahulu dari bagian selatan map ini. Di bagian depan sana sudah ada, dan zone-nya mengarah ke Milta Power. Jadi ada cukup banyak tim yang berada di bagian luar, dan salah satunya pastinya adalah EVOS Reborn yang sedang kita lihat sekarang. Dan apakah mereka akan bisa berlari untuk masuk ke dalam kota Milta Power kali ini? Yes, dan kita juga masih fokus karena EVOS Reborn dari Microboy masih di posisi yang sama, dan udah bergeser juga karena tim Erdita di mana Bex juga udah mulai mengendarai satu buah baginya untuk mulai melanjutkan rotasinya berusaha mencari checkpoint. Tapi di bagian lower ground lihat ada tim-tim lain juga yang berotasi secara bersamaan dengan Erdita OG. Oke, dan ini bakal menjadi clash cukup besar karena semua tim sudah mulai melakukan rotasi sekarang juga. Dan Erdita akan turun terlebih dahulu dan berjumpa dengan Eagle 365 yang juga sudah melakukan rotasi. Ada single tap dengan Mini 14 tadi dari bagian high ground, dan bisa masuk ke dalam compound sebenarnya untuk Eagle, tapi kedua tim tersebut akan tertahan dengan cukup lama. Dan Nero sudah mendapatkan compound yang berada di seberang dari Milta Power. Ini bagus banget untuk Nero karena mereka berada di bagian seberang dari Milta Power. Mereka akan bisa melihat untuk tim siapapun yang coba untuk masuk ke dalam Milta Power. Ya, dari McCleary juga udah mulai memperjelas visionnya lagi, dibuka scope-nya ke depan, berusaha ngekeker tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Ada ACS juga yang mulai terspot tapi belum masuk ke dalam jangkauan seorang McCleary. Tapi di sisi lain juga close combat seperti akan terjadi di bagian pergudangan. Ada Flykido melawan satu player dari ACS, tapi Step ZX lebih memilih untuk pergi aja. Satu buah vehicle udah mulai naikin, tapi nyatanya di cancel lagi niatannya. Bahkan peran bermain terlebih dahulu bermain di area sekitaran Broken Wall. Kita nggak tahu backup yang terjadi akan seperti apa. Dari Flykido juga lebih memilih untuk bermain safe aja untuk di awal-awal ini. Ya, dan dari zone juga mereka belum dapetin perform mereka ya selama 4 match, dan mereka harus lebih step up lagi. Kurang 2 match untuk hari ini, dan ACS tertahan di balik dari Terali yang berada tepat di depan dari Milta Power. Masih dengan prowningnya, dan juga crowd sekarang lebih berusaha untuk mendekat juga, tapi itu adalah open field dan berbahaya banget sebenarnya untuk ACS-nya. Dan rumah batunya sudah dikuasai juga, ada chemistry di bagian dalam sana untuk menguasai di bagian depan. Grouping tampaknya belum bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari ACS, dan mereka akan memisahkan diri mereka 2 untuk 2.
Sedangkan untuk zone akan memantau di bagian luar. Lihat tuh, di bagian luar untuk Milta powernya sudah diisi oleh zone. Ada Myron juga tadi, ada CS. Di bagian dalam sana masih ada Eagle yang sudah mulai mendekat juga. Yes, dan bahkan Rahmat pada lemparan granat begitu tinggi melambung jauh akan ke connect, tapi hanya meledak begitu aja ke arah udara. Sedangkan setup smoke juga diutamakan terlebih dahulu dari zone Rahmat. Dia punya M249 dan juga satu buah kar yang bisa dimanfaatkan, masih bisa survive, masih bisa bertahan seorang diri. Udah mulai kelihatan juga, tapi tappingan karnya belum mengenai satu buah headshot ke arah Myron Rival. Dicoba yang kedua kalinya masih belum dapatkan juga. Masih dicari-cari, masih dikocek-kocek, masih berusaha mencari posisi yang lebih enak lagi untuk bisa menumbangkan salah satu player dari Myron Rival. Oke, dan kita akan menunggu untuk zona berikutnya. ACS sementara waktu aman, satu pemain dari zone juga sudah cukup aman. Mineral yang berada di Milta Power, tapi ini balik lagi habis dari bagian utara. Ternyata untuk zona yang keempat mengarah ke bagian selatan, dan ini menguntungkan untuk BKG 1. Yang kedua juga pastinya ada Alter Ego di sana. Ya, betul. Dan untuk tim-tim yang masih menahan di area sekitaran Milta Power seperti ACS juga harus segera bergerak lagi, nggak bisa berdiam di terlalu lama. Tapi dari Keon juga nggak bisa berdiam diri karena ada gempuran dari EVOS. Dan ternyata EVOS mematahkan pergerakan dari seorang Keon. Tapi hati-hati Hades, udah boleh mendengar ada lemparan granat juga, utility dilontarkan. Hati-hati EVOS rebound, ternyata splash damage-nya belum memberikan damage yang begitu berarti ke arah EVOS. Yes, dan NFT tampaknya harus kembali ke lobby dengan cukup cepat. Akhirnya mereka menempati peringkat yang ke-16. Jadi papan atas masih akan panas juga karena untuk peringkat 2 dan 3 membuka asa kali untuk mendekatkan poin mereka ke arah dari NFT. Ya, lagi dan lagi EVOS harus berjuang dengan dua pilihan tersisa, yaitu ada Microboy dan juga KF yang harus semaksimal mungkin memanfaatkan placement point dan juga point kill semaksimal mungkin. Setup smoke juga mulai dibangun oleh EVOS Reborn, berusaha menghalau pergerakan dari tim-tim yang udah mulai melihat posisi mereka. Ada Takai yang saat ini menjadi ancaman untuk EVOS Reborn. Iya, dengan hanya 3 pemain yang tersisa untuk Takai dan Microboy bisa dapetin kin untuk Takai, dan ini harus turun sih. Gremory bakal turun, tampaknya akan berusaha untuk membantu dulu membersihkan di bagian depan terlebih dahulu. Dan knockdown juga dia oleh Batman dari LXB. Berarti menyisakan 2, ada Hades, ada Crush kali ini. Apakah akan bisa nge-revive Gremory? Dan ini dalam bahaya banget, terpin dari 2 arah yang berbeda. Tinggal Hades seorang diri, belum bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Dan ini masih cukup banyak untuk tim yang akan berlomba-lomba masuk ke dalam sana. Terlebih lagi posisi dari Hades sekarang cukup obat, tapi untungnya masih ada satu buah bagi yang bisa dimanfaatkan. Tapi posisinya juga udah mulai terdeteksi. Udah ada beberapa peluru panas mengakibatkan baginya harus terseok-seok dulu. Dan itu dia, hati-hati Hades, harus segera turun, harus segera proning untuk visionnya saat ini. Dan untungnya masih bisa survive, masih bisa selamat seorang Hades. Yes, dengan hanya satu buah smoke dan juga first aid yang dipakai sekarang. Bahkan first aid-nya akan habis. Sudah gak punya bandage, gak punya first aid juga. Jadi butuh keajaiban untuk Takai agar bisa mendapatkan placement point yang lebih tinggi sekarang. Tapi West Bandits tereliminasi dan berada di peringkat ke-15. Yes, dan dari Dewa United juga ada cukup nyaman dapetin satu buah kempon. Ada lemparan utility juga keluar kempon mereka. Ternyata Erdita berusaha di finish semuanya oleh Dewa United. Lagi dan lagi utility terus dilontarkan, tapi belum berhasil bisa menjangkau posisi dari tim Erdita. Tapi dari Myron Zombie juga berhasil men-take down satu player dari BKG. Tapi EVOS Microboy juga seperti udah mulai terculik, terknock begitu, misalkan satu player aktif dari arah EVOS Reborn. Yes, dari KF apakah akan bisa nge-revive ya untuk Microboy-nya. Tapi tahan dulu karena Takai pemain terakhirnya juga sedang berjuang untuk bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Sudah berada dalam blue zone EVOS bersama dengan Takai. Dan kalau kita lihat dari lokasi yang sekarang, LXB akan menabrak tempat dari Erdita. Sudah berada di bagian belakang 3 melawan 3 kali ini. Dan ada frag grenades juga sudah mulai dilontarkan 4 melawan 3 dari LXB. Balasan utility dilepaskan oleh Erdita. Bax dengan hip fire shotnya masih bisa dapetin satu vehicle explosion. Dan juga ada needs yang ternyata mengenai Ikal. Ya, lagi. Betul banget. Wow, dari Bax juga harus segera proning terlebih dahulu. Harus segera healing juga karena HP udah bener-bener low banget. First aid kit sedang digunakan. Tadi juga ada backupan, tapi LXB somehow juga terfinish di posisi yang ke-14, Om Wawa. Wow, Nero, chance mereka untuk bisa menambahkan atau bahkan naik ke atas ini sangat terbuka dengan cukup lebar. Tapi mereka juga tersisa 3 pemain sekarang, sementara zonanya mengarah ke kompon milik untuk DG Slayer. Ya, sekarang PR dari Erdita itu mereka harus bisa mengawasi pergerakan dari tim-tim yang udah mulai touchdown ke arah Kempong. Tapi Nero lihat bergerak sebagai unit langsung nge-push dari ke arah Kempong. Tapi ada Alpha yang melakukan ABD begitu. Jadi itu dia akhir perjalanan dari Nero tim dengan satu player terakhir, satu punggawa bisa menyelamatkan satu buat tim dan juga mengumpulkan pundi-pundi poin kill yang begitu banyak untuk timnya. Ya, kalau kita lihat memang tadi Smoke sangat-sangat menyelamatkan ya untuk Eagle karena gak ada vision yang bisa didapatkan sama sekali oleh tim Nero. Jadi mau gak mau mereka harus kesapu semuanya. Dan bahkan
bisa kita bilang bahwa mereka masuk ke dalam compound tersebut dengan cukup buta. Gak ada Yes. informasi sama sekali. Betul, mereka langsung masuk aja ke compoundnya tanpa mencari tahu informasi. Betul. Seperti yang dibilang sama Om Wawa. Makanya mereka juga nggak tahu setup apa yang dilakukan. Tapi dari Power Danger Kingu memisahkan dirinya untuk touchdown terlebih dahulu, yang nantinya akan diikuti tentunya dengan rekan-rekan tim lainnya. Dan tapi dari seorang Potato sepertinya udah mulai mengetahui satu player yang ternokat, berusaha di confirm aja, tapi elimination belum juga terjadi. Dari seorang Potato masih berusaha mencoba di reload dulu DP-nya, tapi sepertinya satu player dari Dewa United masih bisa survive. Tapi itu dia, vehicle explosion tidak membuat Oki Ozora bisa bertahan lebih lama. Ini seru banget sih karena top 3 sudah tereliminasi semuanya, peringkat 4 sampai dengan 9 bahkan 10. Ini membuka peluang untuk bisa naik ke atas. Power Danger knockdown 1, katalis tadi dari Eagle 365 juga, sementara ACS berjuang berhadapan dengan DG Slayer. Akankah bisa mengusir mundur pemain-pemain dari DG Slayer? Boboho, dia sudah stay di balik dari broken wall-nya dan suara Nate sudah dilepaskan satu demi satu. Tinggal akankah tereksekusi kali ini dengan sempurna? Juga ada balasan Nate dari DG Slayer. Yes, masih sama-sama bermain di area sekitaran broken wall, tapi dari Diwansi udah mulai bangkit, udah mulai naik, udah mulai membanjat broken wall yang ada, udah mulai prokening juga, udah mulai jongkok-jongkok. Dan tapi Boboho udah mulai terlihat posisinya, tapi seperti tidak dimanfaatkan momen tersebut oleh salah satu player dari ACS. Diwansi masih bisa menahan, tapi justru Onta yang ditarget terlebih dahulu dari seorang Diwansi. Ya, dan Dewa United, Myron dan juga Zone lagi berduel satu sama lain. Ini dia Dewa United tadi, Oni berhasil mendapatkan satu dan Mizu turun di posisi yang salah dan dia harus terknockdown begitu saja. Sayang sekali pastinya. Dan Dewa United juga terlihat cukup membaik kali ini. EVOS Reborn tereliminasi pos ke-10. Lumayan jauh dan gak terlalu membantu dari segi placement point. Yes, pergerakan yang begitu lincah dibangun oleh Uni udah mulai membuka skopnya. Alter Ego, dalam bahaya, udah mulai Oh my keluar dari God. vehicle-nya. Pre-shoot banget, spray dilakukan, tapping tadi dilakukan, tapi dari seorang Uni belum mampu menumbangkan satu player dari Alter Ego merupakan yang tapi justru Kingu terkena dampaknya, harus dipulangkan juga ke arah lobby. Dan ini adalah zone yang paling epic sejauh ini kalau kita lihat karena open field dan semuanya berada di bagian luar. Dan meskipun ada satu di sana Power Danger yang sudah touchdown di arah dari zona, tapi dia hanya seorang diri. Yes, wow, luar biasa. Dan grenade elimination diamankan oleh Cry Booster. Kita lihat berhasil bisa memulangkan Super Una nampaknya. Tapi Aero, Alter Ego, Potato misalkan satu player terakhir mereka. Yes, dan dari Alter Ego sendiri gak terlalu bagus ya untuk rapport mereka juga kali ini. Dan apa yang terjadi? Ada susulan frag grenades, dominates yang terjadi kali ini dari Alter Ego, menyisakan satu pemain terakhir dan Zone harus keluar dari Milta Power. Dan ini PR banget untuk Zone. Ketika mereka keluar, dia akan terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali. Gak ada obstacle, gak ada apapun juga yang bisa melindungi Zone Esports kalau mereka gak punya vehicle. Sedangkan BKG mereka punya vehicle, mereka punya 3 bahkan. Yes, betul banget. Bisa menjadikan fortingan. Kita lihat satu player dari BKG, Lizard, sudah terlebih dahulu berpindah. Di fortingan juga vehicle-nya udah mulai terspot juga posisi dari Power Danger. Tapi kita juga dari DG Tama udah mulai membuka utility-nya begitu jauh melambung. Tapi sayangnya tidak ada salah satu player dari ACS yang ditarget dari seorang Tama. Tapi Eagle 365 juga masih bisa bersembunyi. Tapi hati-hati, celak kecil lewat jendela. Tapi chemistry juga berhasil bisa di counter spray oleh seorang Onta. Kita lihat dari Diwansi berusaha nge-end tapi belum berhasil juga. Tapi hati-hati daerah kanan. Ada pergerakan juga dari Onta yang harusnya udah mulai terdeteksi. Stepnya juga udah mulai terdengar dicari-cari. Tapi Diwansi memilih untuk menurunkan temponya dan juga nge-reverse satu rekannya terknock. Tapi di sini juga BKG dapatkan 2 knockout dari arah Dewa United. Yes, raport buruk tadi untuk Dewa United dan BKG membuka peluang untuk bisa menambahkan pundi point kill-nya. Karena balik lagi ini sangat open field banget dan gak ada apa-apa yang bisa dipakai oleh lawannya. Gak ada vehicle yang kalau kita lihat kecuali BKG yang punya vehicle-nya, yang lainnya gak punya apa-apa. Dan ini adalah momentum untuk BKG agar bisa mendapatkan WWCD. Yes, betul banget. Dan satu player dari DG lihat saling bertukar granat ke arah Chill. Power Danger juga masih bersembunyi. Tapi lihat granatnya, utility-nya hampir saja bisa menumbangkan satu player terakhir dari Power Danger. Yes, dan DG Slayer mereka lengkap dengan 4 pemain. Masih ada Eagle 365, satu pemain mereka juga berada di broken wall. Dicari ternyata dan ketahuan itu tadi. Kelihatan Audrey pemain terakhirnya kembali ke lobby. Dan kita punya 6 tim terakhir. Potato masih merayap juga pemain terakhir dari Alter Ego sekarang. Mencoba untuk berlindung di balik dari smoke. Sedangkan BKG ini akan menghujani semua tim dengan tembakan demi tembakan. Alter Ego
Potato melemparkan satu buah frag grenades ke arah dari Rosemary. Masih miss the target, tapi posisi dia kali ini sudah diketahui oleh BKG. Yes, Alter Ego udah mulai membuka posisinya, begitu berani memainkan lower ground. Rosemary menjadi target, tapi Rosemary begitu berani langsung mengajukan begitu aja. Planning sudah dilakukan oleh seorang Potato, tapi tidak bisa membuahkan hasil yang begitu maksimal. Dan Alter Ego harus terfinish di posisi yang ke-6. Sementara itu dari DG Onta juga berhasil bisa mendapatkan satu player dari arah BKG. Oke, sayang sekali mereka harus kehilangan satu orang dari BKG-nya, sedangkan zone-nya mengarah ke arah dari zone juga. Jadi enak banget untuk zone-nya open field. Mereka akan bisa nyayur siapapun yang coba untuk menyeberang. Dan lihat, open field banget, Power Danger tereliminasi. Dan tinggal 4 tim, kita sekarang 2 berhadapan dengan 3 dan juga 2. Yes, tapi dari DG Slayer juga posisinya cukup terombang-ambing. Tapi mereka juga sedikit lagi jaraknya untuk masuk dalam safe zone. Lihat, setup smoke juga udah mulai pop up dan mulai dibangun juga wall smoke untuk mempermudah jalur rotasi dari arah BKG Lizard. Langsung touchdown aja memainkan lower ground-nya. Dari kanan ada zone, dari kiri ada DG. Kira-kira tim mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu oleh BKG Lizard? Yes, apakah BKG akan bisa masuk ke bagian dalam? Karena di bagian belakang mereka juga masih ada Uni, pemain terakhir dari Dewa United. Masih mencoba untuk merayap secara pelan dan pasti. Dan DG ini cukup dekat dengan BKG. Dan posisi dari BKG terpantau oleh DG Slayer. Kental udah mulai membuka scope dengan red dot-nya. Tapi masih tahan juga karena belum dapetin vision yang begitu jelas. Satu buah kepala tadi kelihatan dari seorang Cry Booster. Tapi masih ada lower ground bisa menutupi angle vision. Tapi lihat granat dari Onta ternyata berhasil bisa melakukan satu player dari arah BKG Lizard. Yes, dan Dewa harus tereliminasi. Kali ini ada frag grenades demi frag grenades yang sedang terjadi sekarang zone esports. Tapi BKG dalam bahaya, dia dipin oleh 2 arah tersandwich. 3 pemain dari DG Slayer sudah akan masuk melewati bagian belakang. Dan tampaknya tidak akan bisa bertahan seharusnya pemain dari BKG. Pemain terakhir mereka mencoba untuk membeli waktu dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi itu dia akhir dari BKG Lizard. 2 tim terakhir kita ada DG Slayer berhadapan dengan zone esports. Wow, dengan bisa dibandingkan dengan satu player dari DG Slayer yang terknockout itu menjadi 3 lawan 3. Kembali seimbang lagi posisi antara Zone Esport juga DG Slayer. Tapi lihat pergerakannya Zone begitu berani, lemparan molotov terlebih dahulu baru akan diserang, berusaha mencicil HP damage. Tapi kita lihat juga posisi dari DG benar-benar enak banget, ada lower gun. Dan itu dia yang kita maksud, Rahmat terspot. Tapi ada counter juga, trading terjadi 2 lawan 2 di situ. Tapi DG Slayer misalkan satu play terakhir mereka akan di push begitu aja. Kita lihat pertahanan di seorang Tama tidak bisa menahan gempuran peluru panas dari arah Zone Esport. Dan winner chicken itu berhasil diamankan oleh Zone Esport.